Dalam ajaran agama Islam, anak yang sudah memasuki usia 2 tahun maka harus sudah disapih. Walaupun banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari ASI, tetapi sayangnya untuk anak yang sudah memasuki usia 2 tahun, semua manfaat dalam kandungan air ASI tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi, karena semuanya sudah didapatkan oleh makanan yang ia makan sehari-hari. Sebenarnya apa saja ajaran menyapih anak menurut ajaran agama Islam? Ikuti terus video saya sampai akhir. Menyusui si kecil menjadi hal yang menantang sekaligus membahagiakan bagi setiap bunda. Kemampuan ini pun secara alami dapat dilakukan tanpa harus dipelajari setelah bunda melahirkan. Pemberian air susu ibu atau ASI pada bayi merupakan hal yang sangat penting karena dengan sistem pencernaan bayi yang belum sempurna, maka ASI menjadi satu-satunya sumber makanan dan nutrisi yang paling sempurna untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Bagi bayi, ASI eksklusif menjadi makanan utama si kecil hingga sampai setidaknya berusia 6 bulan. Setelah itu, bayi perlu mendapat sumber nutrisi lainnya seperti susu tambahan atau makan pendamping ASI atau empasi agar kebutuhan nutrisinya yang semakin tinggi dapat tercukupi. Meskipun si kecil sudah mendapatkan empasi, ASI sendiri sebenarnya masih dapat terus diberikan. ASI bisa terus diberikan kepada si kecil hingga usianya mencapai 2 tahun. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan pemberian ASI hingga usianya 2 tahun atau lebih. Sementara soal menyusui dan menyapih anak juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapih dengan sepertujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi, kalau anak sudah memasuki usia 2 tahun, bunda yang menyusuinya mesti melakukan penyapihan, kata Syekh Ibrahim Bajuri dikutip dari kanal YouTube Yayasan Al-Muwafah. Dalam Islam sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menyapih si kecil. Berdasarkan ajaran Rasulullah SAW, orang tua harus memperhatikan beberapa hal yang disukainya. Dikutip dari buku Menyusui dan Menyapih dalam Islam, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua sebelum menyapih buah hatinya. Yang pertama, komunikasikan rencana penyapihan dengan ayah. Al-Quran mengajarkan agar bunda bermusyawarah dengan pasangannya sebelum melakukan penyapihan, karena anak merupakan amanah untuk ayah dan bunda. Ketika anak disapih pasti akan rewel, sehingga dibutuhkan kerjasama dan saling membantu antara ibu dan ayah. Yang kedua, memiliki tekad yang kuat. Menyapih anak bukan hal yang mudah dilakukan karena ikatan yang sudah kuat antar ibu dan anak. Bahkan mungkin anak akan menangis atau tidak jauh dari bundanya. Karena itu, jika bunda tidak memiliki tekad yang kuat, maka proses penyapian akan gagal. Untuk itu, pastikan bahwa bunda memiliki tekad yang sudah kuat untuk melakukannya. Yang ketiga, pastikan anak dalam kondisi yang sehat. Pastikan kembali anak dalam kondisi yang sehat ketika melakukan penyapihan. Sebab jika anak dalam kondisi sakit akan sulit melakukan penyapihan. Selain kondisi fisik, pastikan kondisi psikologis anak juga sudah siap. Jangan sampai mereka tertekan dan tidak bahagia. Yang keempat, komunikasikan ke anak. Bunda harus menjelaskan kepada anak dengan bahasa mudah yang dipahami soal alasan menyapih. Ini supaya tidak terjadi salah paham yang mungkin bisa mempengaruhi psikologis si anak. Selain itu, bunda juga bisa memberikan hadiah kepada anak jika bersedia disapih. Misalnya memberikan minuman yang disukai anak seperti
seperti jus jeruk atau makanan yang lainnya yang penuh dengan gizi. Ada beberapa tahapan penting untuk menyapih anak yang bisa Bunda terapkan, seperti yang pertama, natural weaning. Natural weaning menjadi cara penyapian alami yang terjadi tanpa adanya paksaan. Untuk mewujudkannya dalam perjalanan penyapihan sesuai pada tahapan anak dengan memperbanyak dialog serta komunikasi untuk menjelaskan sesuai daya pikirnya, sehingga ia dengan cepat siap untuk disapih. Saat anak siap secara psikologis, maka hal ini tidak akan membuatnya merasa sedih dan menganggap budanya tidak lagi menyayanginya. Yang kedua, moderate weaning. Mode penyapihan moderate weaning berbeda dengan yang pertama. Cara ini menentukan kapan, saat, dan waktu untuk penyapihan anak dilakukan. Untuk menjalankannya dibutuhkan waktu dan kesiapan, terutama pada Bunda dan seluruh anggota keluarga. Karena jika ada anggota keluarga yang tidak setuju, akan membuat anak menjadi rewel, sehingga upaya yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil. Dalam usaha penyapihan anak, para ulama sendiri menyepakati bahwa tidak ada cara khusus yang perlu dilakukan. Hanya saja Islam mengajarkan untuk mengutamakan kondisi anak, sehingga dapat membuat ibu dan anaknya sama-sama nyaman dan bahagia. Adapun beberapa cara yang perlu untuk diperhatikan, seperti yang pertama, lakukan secara perlahan. Dalam melakukan penyapian harus dilakukan dengan perlahan. Hal ini bisa dimulai dengan jarang menyusui dan menggantikannya dengan makanan atau minuman sehat yang disukai anak. Jadi Anda disarankan untuk tidak mengurangi frekuensi atau membuat anak terhenti menyusui secara tiba-tiba. Berikan ia waktu selama beberapa minggu atau bulan. Jika akan menghentikan pemberian ASI secara mendadak dan tiba-tiba, sebaiknya hanya dilakukan pada saat tertentu sesuai kondisi yang kritis dari Bunda atau si kecil. Yang kedua, konsisten. Saat penyapian sudah dijalani atau suatu ketika anak menjadi rewel, jangan berikan ASI sebagai alat untuk membuat si kecil tenang. Karena jika Bunda tak konsisten, proses penyapian pun akan semakin sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, memberi contoh. Bunda bisa memberikan beberapa contoh tentang kemandirian tokoh favorit anak yang tak lagi menyusu. Hal ini bisa Bunda lakukan sambil melihat gambar-gambar di buku atau teman seumurannya yang sudah tak lagi menyusu, sehingga ia jadi termotivasi dan meniru. Namun perlu untuk diingat, Bunda tidak perlu membanding-bandingkan si kecil dengan anak-anak lainnya tentang cara menyapih. Yang keempat, berikan makan yang cukup. Memberikan makan menjadi cara yang penting dalam menyapih si kecil. Jika anak diberi makan dan minum dengan cukup, maka ia tak akan mengingat dan akan melupakan ASI. Yang kelima, jangan berikan sesuatu yang membuatnya ketergantungan. Untuk mengalihkan keinginan si kecil pada ASI, sebenarnya Bunda tak perlu memberi alat yang membuatnya jadi ketergantungan, seperti empeng atau dot dan yang lainnya. Lebih baik Bunda menggantinya dengan makanan atau minuman sehat kaya akan gizi yang disukai oleh si kecil. Mungkin itu saja informasi mengenai cara menyapih anak menurut ajaran Islam. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.